Halo semuanya, selamat datang di acara Posisi, podcast santai sistem informasi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, karena tamu kita itu baru aja gabung di keluarga besar UISI, terutama di Prodi Sistem Informasi. Langsung saja kita sambut Ragita Eka Purwanandita. Oke, halo semuanya. Oke, halo Ragita, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih Kak. Terima kasih sebelumnya aku dikasih kesempatan buat hadir di posisi ini. Nah Kak Angel sendiri gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah kabarku baik. Nah, untuk kabar kita kan sama-sama baik ya. Kalau perasaan kita gimana nih? Bahagia atau lagi sedih nih kira-kira? Tentunya harus bahagia Kak, iya karena dong. hari-hari itu harus jalani dengan senyuman. Oke, aku ucapin juga selamat datang ya. Kamu ini baru pertama kali kan di posisi ya kan? Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Regita ya, apalagi kamu kan baru pertama kali masuk di UISI, di Sisfor ya. Aku mau tahu dong, ceritakan nih ekspektasi kamu sebelum masuk ke kuliah, terutama ke Sisfor. Oke, aku kan awalnya bener-bener nggak mikir ke arah sistem informasi ya Kak. Dan kenapa bisa milih sistem informasi? Aku tuh nggak suka sama matematika. Nah, jadi diarahin ke sistem informasi ini sama orang tuaku. Nah, kamu kan nggak suka matematika, tapi di sistem informasi ini juga belajar manajemen loh, kata gitu. Oh iya ta gitu. Akhirnya, wah kayaknya menarik nih. Jadi akhirnya aku tertarik dan aku pilih UISI untuk menjadi tempat berprosesku. Keren banget gitu. Kalau udah tahu, kamu masuk di UISI ini jalur apa? Alhamdulillah aku diterima di UISI ini di jalur beasiswa semen Indonesia batch 1. Berarti itu full ya, full Iya, beasiswa. Wah, keren alhamdulillah banget. ya. Manfaatkan ya peluang beasiswa itu. Oke, kamu kan berarti udah berapa bulan ya di Sisfor ini? Udah dari bulan September. September, Iya. Oktober, November, Desember. Nah, mau 5 bulan aja. 5 bulan. Kan udah 5 bulan ya? Iya. Udah menghadapi beberapa mata kuliah gitu. Kira-kira mata kuliah apa nih menurut kamu yang bikin kamu culture shock gitu? Kalau buat aku sendiri, aku dari anak IPA, terus masuk ke sini ternyata ada yang namanya jaringan komputer. Oke. Itu ternyata, ada kabel-kabel gini nih. Jadi anak teknik dulu nih, ada tes crimping gitu-gitu. Oh, iya. Ada Cisco juga. Wah, tapi asik sih kayaknya. Cuman buat aku itu yang jadi culture shock juga sih Kak. Asik banget kan, tapi kayak ngabel-ngabel Asik. gitu kan. Siswar kapan lagi kayak ngabel-ngabel teknik-teknik gitu. Wah, bener banget sih, Baru Kak. semester 1 aja udah teknik-teknik gitu kan. Oke, tadi kan mata kuliah nih. Nah, dosen gitu. Kamu gimana sih cara kamu menghadapi dosen-dosen yang kira-kira kan cara mengajar mereka kan berbeda-beda ya. Gimana cara kamu menghadapi setiap dosen yang kayak gitu? Oke, kalau untuk aku sendiri kan setiap dosen tuh tentu punya penilaian yang berbeda-beda. Nah di sini gimana cara aku bisa menghadapi itu semua dan aku bisa nyeimbangin itu aku perlahan dan oh ternyata dosen itu maunya gini, oh ternyata dosen ini maunya gini. Jadi aku ikutin alur mereka perlahan dan tentunya di setiap mata kuliah karena aku nggak tahu awalnya dosen ini kayak gimana, aku selalu aktif. Jadi biar nantinya aku tahu oh ternyata dosen ini sukanya gini loh, sukanya gini kayak gitu. Oke, ini kan kamu kan kira-kira kamu udah aktif atau gabung di apa aja nih? Kira-kira atau Ormawa atau yang lain gitu selain kuliah? Oke, alhamdulillah kemarin itu aku udah diterima dan diberi amanah di UISI Ambassador. Wow, itu di bagian apa ambasadornya? Di bagian roadshow. Roadshow. Iya. Tapi udah mulai roadshow gitu nggak ke sekolah? Mulai hari Sabtu besok sama minggu depan udah mulai roadshow. Oh, berarti itu di ambasador dibagi-bagi sesinya gitu ya? Betul. Oke, selain ambasador apa nih? Ormawa Nah, gitu? Kemarin juga aku coba-coba nih di sistem informasi, ada duta sistem informasi, Iya. ada jurnalis juga dan ternyata Allah berkehendak aku diterima di jurnalis Sisfor. Kalau di jurnalis udah kira-kira udah mulai belum tugasnya? Belum yang mulai banget sih Kak, tapi udah mulai mengulik. Kemarin kan ada dari Siswar ini kegiatan JDD yang Jatim Developer Day itu. Iya. Nah, sama ada juga kakak tingkat Sistem Formasi 8, angkatan 8, Kak Rizky yang abis menang di Next. Itu Oh, jadi iya. topik hangat nanti bakal. Jadi nantiin aja guys di jurnalis Sisfor nanti bakal update di blognya Sistem Formasi. Tungguin Oke, ya guys. inget ya kata-kata kita tunggu di jurnalis Sisfor gitu. Oke, kamu kan udah menjalani kehidupan di sistem informasi. Apa sih, spill dong satu yang bikin kamu culture shock masuk Sisfor?
Sebenarnya kalau culture shock yang banget itu enggak sih Kak. Mungkin itu tadi yang jaringan komputer atau apa itu. Karena wah kok gini ya itu. Aku ngerasa gimana sih sama temanku. Apalagi kalau di kelas gitu kan. Rasa teman-teman bisa aktif di situ. Aku harusnya bisa sih, tapi perlahan kayak gitu. Jadi lebih ke perlahan dulu aja. Itu kalau yang culture shock ke akademik, alhamdulillah untuk saat ini belum dan semoga tidak terjadi. Oke. Kalau teman-temannya enak nggak gini? Enak-enak, wah teman-temannya asik-asik banget. Walaupun kan juga baru pertama kenal juga, terus daerahnya beda-beda. Nah itu mereka asik-asik banget, gampang membaurnya gitu kan, kayak asik aja gitu. Oke, ini kita bahas sistem informasi ya. Kan banyak nih orang yang bilang sistem informasi itu deket sama teknologi. Nah, bagian mana sih yang bikin kamu excited dan bagian mana yang bikin kamu culture shock di sistem informasi? Nah, sistem informasi itu aku kira awalnya kan yang ngoding-ngoding banget gitu kan. Tapi ternyata itu tadi belajarnya, wah ini sebenarnya sistem informasi arahnya kemana ya? Awalnya kan gitu, manajemen iya, terus ini ada teknik apa di jaringan komputernya tadi juga. Ini sebenarnya kemana ya? Tapi ini yang jadiin kayak challenging buat aku itu kayak, wah ini bisa ke sini, bisa ke situ, kayak rasanya jadi privilege gitu, jadi anak sistem informasi ini. Bisa semuanya, nggak cuma hard skill tapi juga soft skill. Jadi buat kalian maba ini jangan lupa daftar di program studi sistem informasi. Iya, langsung aja join di sistem informasi UISI gitu kan. Bener. Karena di UISI juga itu mempermudah teman-teman buat kalian yang mau berkuliah, mau melanjutkan pendidikan lebih tinggi itu dipermudah. Banyak banget beasiswa yang bisa kalian dapetin. Nah, oke. Pernah nggak kamu bayangin sistem informasi itu lebih dekat ke teknologi atau lebih ke manajemen gitu? Nah, bagian mana dari itu teknologi atau manajemen itu yang menurut kamu benar? Aku mikirnya itu awalnya dari kata sistem informasi, dari sistem ada informasi. Mungkin kalau ke manajemennya iya juga, tapi kalau mau ke lebih ke arah teknologi iya juga. Jadi kalau kataku sistem informasi ini balance. Jadi antara di teknologi, di IT-nya sama di manajemennya itu dia balance. Dan penerapan di sistem informasi ini bukan hanya di bidang teknologi, dan kita tuh nggak cuma ngoding-ngoding aja guys. Di sini kita bakal menerapkan apa yang kita pelajari di teknologi ini kemudian diterapkan di bagaimana sistem enterprise-nya atau manajemen di dunia kerja langsung itu. Kalau aku gitu sih Kak. Oke, aku mau tahu dong, kira-kira kamu dari semester 1 ini ada pandangan nggak? Aku besok mau kerja di sini atau aku mau di bagian ini gitu? Kalau untuk pandangan kerja di tempatnya di mana, aku belum ada. Tapi berdasarkan minat bakatku, aku pengennya nanti ke arahnya manajemen. Manajemen. Bener Kak. Oke, berarti nanti kita berotak-atik di bagian FEB gitu ya, kayak apa manajemen, akuntansi mungkin ya, hitung-hitungan gitu. Oke, nah kita mau masuk ke saran-saran aja nih. Apabila ada siswa-siswi SMA atau mahasiswa baru lain yang mau masuk sistem informasi gitu, apa yang ingin kamu sampaikan nih? Nah, teman-teman, seperti yang aku katain tadi, sistem informasi nggak cuma belajar ngoding. Kalian bisa belajar banyak hal di sini. Ngoding iya, manajemen iya, jadi anak teknik bisa. Daripada kalian bingung-bingung yang pengen mau ke teknik, mau ke ini, join ke program studi sistem informasi. Ditungguin ya. Oke, jadi di sistem informasi itu gak hanya belajar di teknologi aja, manajemen juga. Jadi kita tuh ada dua kubu ya, teknologi dan juga manajemen gitu. Dan itu seimbang gitu kan. Jadi buat teman-teman siswa-siswa SMA yang mungkin ragu mau masuk apa atau mau ragu ya kalau misal masuk sisfor tapi kayaknya teknologi aja itu enggak, ada manajemen juga kok. Jadi kalian tuh mendapatkan dua ilmu yang seimbang, manajemen iya, teknologi juga iya. Kayak gitu. Oke, ini udah di penghujung nih obrolan kita. Wah, sayang banget nih. Kok udah tiba-tiba selesai aja nih. Maunya sampai lama ya Kak? Enggak ya guys. Maunya mungkin kita nanti bisa sharing-sharing lagi lebih banyak. Entah itu di lingkup sistem informasi atau di luar itu. Betul nggak Kak? Iya betul. Atau kamu ini ada mau sharing-sharing apa gitu kira-kira ke teman-teman gitu. Yang tadi mungkin kita belum terlewat dibahas gitu. Kalau kataku, manfaatkan dengan baik waktu kuliah ini, karena kesempatan nggak datang dua kali guys. Aku ngerasain perbedaan dari transisi masa SMA ke kuliah itu bener-bener kayak, wah ini ya privilege-nya jadi anak kuliah gitu. Kayak, rasain aja deh, nggak bisa dijelasin.
buruan daftar kuliah. Asik, Oke, menyenangkan. menyenangkan gitu ya. Itu seneng-senengnya, kalau sedih-sedihnya ada nggak nih kira-kira? Sebenarnya bukan sedih sih Kak, tapi kalau ya capek dikit adalah sama tugas yang tiba-tiba banyak gitu. Iya, karena biasanya kan kalau di masa SMA nih kita masih diingetin tugasnya gini 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 itu. Masih diarahin. Nah, sedangkan di sini kita bener-bener kayak ya udah ini tugas kalian ini, tapi nggak diingetin gitu. Kita harus tahu sendiri, kita harus sadar diri. Nah, challenging banget deh jadi anak kuliah, jadi mahasiswa. Oke, aku lihat-lihat kayaknya Kak Regita ini semangat banget nih, baru masuk Sisfor, baru masuk UISI tuh banyak banget cerita yang ingin disampaikan gitu kan. Nah, aku mau tahu, dan kita kan habis UTS ya Kak Regita ya. Gimana nih hasil hasil UTS-nya? Nggak nilai sih, aku mau bahas kayak gimana sih rasanya UTS di kampus sama UTS di SMA dulu. Kalau kataku asik di kampus ya, karena biasanya kan kalau di UTS masa SMA itu kebanyakan pakai Google Form, dan kataku itu kayak nggak gimana gitu aja, itu nggak adil. Kita kan bisa lihat Google atau apa itu, kalau di Google Form jadi kan kurang adil aja bagi aku. Dan di masa kuliah ini kita benar-benar nulis gitu, wah itu asik, kita biar bisa belajar sendiri gitu, menguji seberapa pemahaman kita, bukan soal nanti aku dapat nilai berapa, tapi tentang menguji seberapa paham kita akan materi ini. Oke, aman tapi kan ya UTS-nya? Aman-aman Kak, tapi kalau untuk hasil aku serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Serahkan. Amin ya, semoga aku doain semoga aman, hasilnya juga Amin. bagus-bagus gitu kan. Nah, Regita, aku denger-dengar kamu habis ikut lomba ya? Wah, Bener nggak iya, tuh? Kak. Aku mau Bener, validasi dulu nih, kamu bener ikut Bener. lomba nggak? Apa itu lomba apa itu? Kebetulan aku kemarin coba-coba Kak. Aku orangnya suka coba-coba ya. Tapi ini dalam hal coba-cobanya hal baik ya guys. Oke. Aku kemarin ikut lomba esai. Oh, Sebenarnya esai. awalnya ragu sih, kayak pengen ikut ini itu. Tapi kok itu ya itu. Tapi kalau nggak coba sekarang mau kapan itu. Akhirnya ngajak lah teman klasterku yang di PKKMB kemarin. Jadi kita 2 orang, ayo mau nyoba ini enggak itu. Ternyata mau. Terus kita tapi ide apa ya itu. Terus akhirnya ide ini aja gitu. Jadi kita di situ, aku kemarin gagasannya aku pakai itu aplikasi namanya Sarinfo Teras Digital guys. Jadi di esai itu aku langsung belajar kayak gini ya channelnya esai itu. Aku belajar awalnya dari YouTube sama dari pengalaman kayak scroll di TikTok atau di Instagram, pengalaman yang udah jadi juara itu sih Kak. Bisikin dong juara berapa nih? Atau masuk kategori apa kira-kira esai kamu nih? Alhamdulillah kemarin aku juara 2, kami juara 2 Kak. Alhamdulillah gitu. Itu lombanya tuh diadain oleh siapa kita? Dari LPM formatnya Universitas Airlangga. Oh, Erlangga berarti Iya. ya. Itu lombanya berarti online apa offline? Kamu kesana atau kamu cuman di sini aja? Bentuknya full online. Full online. Dari tahap awal sampai tahap presentasi. Presentasinya online Iya. gitu. Atau langsung ke sana waktu pengumuman finalisnya itu? Enggak, semua online Kak. Oke. Nah, keren banget sih. Baru semester 1, baru 5 bulan di kampus di UISI, udah ikut lomba juara 2 lagi. Esai gitu. Kamu mau ikut lomba lagi nggak? Mau dong Kak, karena namanya tantangan itu harus dicobain, ya kan? Oke. Nah, Regita, tadi kan kita udah bahas roadshow. Maaf ya, kita udah bahas Sisfor. Terus kamu tadi pengalaman kamu masuk di kuliah gimana? Bahkan kita masuk tadi bahas di lomba-lomba gitu. Kamu mau sharing-sharing apa lagi nih tentang seputar di kampus gitu kira-kira? Buat apalagi teman-teman SMA kan nggak tahu ya pandangan di dalam kampus tuh gimana gitu. Apalagi kalau kita masuk kuliah tuh, Kak aku bingung di kampus tuh gimana sih sistemnya gitu. Jadi teman-teman, ya ini termasuk yang buat aku culture shock juga. Yang pertama itu di lingkungan belajarnya. Nah kalau di SMA kan udah ada kurikulum tuh. Iya. Terus dari guru-guru kan juga bilangin, nanti tugasnya ini ya. Dan kalian pasti selalu diingetin kan. Nah sedangkan di masa kuliah ini, kalian kalau udah kasih tugas, ya udah kalian mau ngerjain mau nggak itu terserah kalian. Jadi kita bener-bener mandiri. Ini untuk yang mandiri aja ya. Jadi kalian bener-bener harus sadar diri guys, sadar diri, sadar posisi. Seperti kata yang awalnya dari siswa, sekarang kalian udah jadi mahasiswa. Ada mahanya guys. Itu adalah privilege menjadi seorang mahasiswa. Kemudian yang kedua,
lingkungan pertemanan itu sangat pengaruh banget Kak, Iya. kalau kataku. Jadi jangan asal pilih temen, oh ini kayaknya cocok deh sama aku. Jadi jangan cari temen tuh yang asal cocok sama kamu, tapi kamu juga harus memilah-milah guys. Pilah-pilah temen yang sekiranya bisa diajak ke arah ini mana ya. Jangan, karena kan ada tuh yang asal nongki aja, asal kemana. Wah jangan ya guys, nongki tuh boleh, istirahat boleh, capek boleh, istirahat boleh, tapi ingat nyerah itu jangan guys. Semua emang tetap butuh istirahat, dan yang pasti ini kalau istirahat, kalau capek itu istirahat dulu, keep calm, terus nanti lanjut lagi. Jadi di masa kuliah ini kita bukan soal ngejar IPK atau apa, tapi berproses dan bertumbuh di dalamnya. Oke, bagus banget penyampaian tadi yang diberikan oleh Kak Regita. Jadi waktu udah kuliah itu entah itu waktu istirahat, waktu di kampus atau waktu bermain itu harus balance ya. Jadi jangan sampai ada yang berat sebelah, misal banyak nongkinya tapi kuliahnya dianggurin itu kan jangan sampai gitu kan. Oke, nah Regita aku mau tanya nih, kamu asal Gresik gak? Coba debak Kak, aku asal mana? Aduh, kalau aku lihat-lihat kayaknya enggak nih. Apa aku salah? Iya, aku bukan asal Gresik. Aku dari Kabupaten Malang. Terus kayak culture shocknya ketika tiba-tiba ke Gresik ya. Dari Malang ke sini kan ya. Malang, kota yang apa ya? Dingin. Terus ke Gresik, panas. Jujur aja, ini aku waktu kesini kayak beruntusan Kak. Ini beneran ini. Awal-awal waktu Branara itu ya, itu kan sekitar ya bisa dibilang 1 bulanan lah. Itu beneran masih kayak, panas banget ya. Keringetan terus ini. Bener Kak, kipas nyala, nggak mempan guys. Kipas Sampai asli, gitu ya? nggak mempan. Aku yang biasanya selalu pakai selimut, nggak pernah pakai selimut di malam Selimut hari. dibuang gitu ya. Iya, saking panasnya. Sebenarnya kalau dibandingin di Sidoarjo, kenapa aku bilang Sidoarjo? Karena aku dulu kan juga Sidoarjo. Oh iya. Entah kenapa aku merasa panas di Gresik ya. Tapi waktu aku tanya ke temen-temen di Sidoarjo ini lebih panas, tapi aku rasanya lebih panas di Gresik. Mungkin juga karena banyak gedung tinggi-tinggi. Iya. Apalagi di UISI ini, di kampus B, wah ini kan gedungnya sangat tinggi ya Kak. Beton-beton guys. Nggak tahu, panasnya terserap energi kita untuk menjadi lebih semangat, mungkin seperti itu ya Oh teman-teman. iya, itu motivasi buat semangat Bener. ya. Iya, Panasnya motivasi silo tuh buat motivasi semangat. buat semangat. Gitu. Nah, kira-kira gimana sih rasanya kamu, berarti kan dari Malang ke Gresik kan ngerantau ya? Betul. Gimana sih rasanya kamu ngerantau pertama kali nggak ini ngerantau kan? Bener Kak, pertama kali. Biasanya kan cuman ngerantau itu cuma sekedar buat lomba apa, tapi kan balik lagi ke rumah ya. Nah kalau bener-bener ngerantau itu biasanya pagi-pagi udah dimasakin, ya udah tersedia gitu kan. Terus biasanya yang bersih-bersih di rumah, bersih-bersih banyak. Ini cuma di kos apa, kayak hampa aja Kak. Jadi jujur awal-awal aku jadi ngerasa kayak gini, kok kuliah asik juga ya, tapi kok gabut juga ya gitu. Awal aku udah ngerasa gitu. Ini beneran ini kuliahnya cuma segini. Kok kayak jadi asik apa SMA ya gitu. Karena mungkin kebiasaan dari SMA. Ya, aku ini bisa dibilang anak organisasi, jarang di kelas, bahkan bisa di kelas ini cuman 3 kali. Percaya nggak percaya. Jadi makanya ketika di sini di awal-awal kan masih mungkin ambil almet atau foto KTM gitu aja ya Kak. Kok gabut banget dia, mau ngapain dia itu bosen banget. Terus culture shock yang pertama itu yaitu ngatur keuangan Kak. Oh, iya. Itu pasti sih ngatur keuangan. Terus yang bangunin nggak ada bangunin suaranya ibu atau suara siapa, nggak ada. Bangunin cuma alarm. Jadi kalau Alarm HP ya? Iya, jadi kalau nggak bangun ya udah kamu nggak kuliah kayak gitu. Jadi kayak aku harus bisa ngatur gimana caranya tetap istirahat tapi juga ini semua tetap tertata itu, walaupun tanpa itu ya perlahan lah Kak. Tapi aman kan? Aman. Alarm HP tadi membangunkan nggak? Apa pernah nggak kamu di suatu hari gitu kamu nggak bangun gitu sampai melewatkan kelas gitu? Oh nggak pernah Kak, alhamdulillah. Jangan sampai ya. Dan semoga tidak akan pernah terjadi ya. Oke, di Gresik ini kamu udah nyoba apa aja nih kira-kira, entah dari makanannya atau wisatanya gitu? Kalau yang di wisatanya belum sih Kak, tapi mungkin nyoba-nyoba. Yang paling pengen dijelajahin tuh di Gresik itu kan jalannya banyak ya. Terus Iya. pernah sepeda motoran sendiri tuh. Oh, Wah, asik iya. juga ya keliling-keliling di sini. Me time ya, muter-muter Gresik gitu. Betul Kak, walaupun masih sama temen juga sih. Terus habis itu waktu itu pernah ke alun-alun juga. Oh, gitu. iya. Tapi belum pernah nyoba yang jajanan khasnya sih.
apalagi waktu diajakin ke temen kesini yuk, aku mah gas aja gitu kan. Iya. Selagi emang nggak ada acara lain atau apa, kita gas dulu. Cuman kalau yang wisata belum sih Kak. Iya, Gresik kan juga terkenalnya kota industri ya, pabrik petro gitu misalnya. Terus kalau makanannya aku mau saran nih, kamu coba pudak atau enggak makan beratnya tuh kayak kerawu itu enak. Karena jujur aja aku juga suka pudak dan juga suka kerawu. Jadi kayak kombinasi yang sangat-sangat cocok ini gitu. Karena dua makanan asal Gresik itu juara banget. Itu khas banget kalau orang-orang ke Gresik ya. Bawa oleh-oleh apa ya? Oh pudak-pudak, oh kerawu gitu. Kalau enggak otak-otak bandeng itu cocok banget gitu. Enak juga nih. Boleh, kapan-kapan aku ajak nih buat muter-muter cari pudak, cari tatak bandeng atau kerabu. Boleh. Oh, diajakin nih guys sama Kak Angel. Oke, Regita mau tanya, ini terakhir ya Regita, aku mau tanya terakhir nih. Kira-kira perbandingan harga kebutuhan di Gresik sama di Malang tuh perbedaannya tuh jauh apa gimana nih kita? Kalau menurut aku sendiri ya Kak, karena aku belum pernah yang benar-benar belanja di sini, karena ayahku setiap 2 minggu sekali itu kesini dan bawa bahan bakunya itu dari sana. Jadi aku di sini tuh masak sendiri. Kalau misal dibilang bahan bakunya yang buat masak, kalau di sini mungkin perbedaannya nggak jauh sih. Tapi kalau kataku lebih murah di desa ya Kak. Di Malang berarti ya? Iya, karena Malang yang desa. Oh, iya. Mungkin itu sih. Malang mana nih Regita? Malang Ngantang guys, kalian pasti tahu sih. Iya ya. Oh, Ngantang. Pelosok, aku tahu. Enggak kok, walaupun gitu kan tetap Malang gitu kan. Iya, Malang kan bener. Oke. Nah Regita, kita udah panjang banget nih, entah itu cerita, sharing-sharing, atau kamu mau nge-spill apa tadi kan banyak ya. Nah kita udah sampai ke penghujung posisi di podcast ini. Oke, tadi tuh beberapa yang kamu sampaikan tuh juga motivasi buat aku dan juga mungkin motivasi buat teman-teman yang lain ya, yang mau masuk sisfor atau yang mau masuk UISI atau bahkan yang mau ngerantau tuh adalah salah satu motivasi juga sih buat teman-teman yang lain. Oke, kita tutup. Oke, see you guys. Oke.